Di etalase toko roti, aroma roti seolah mengejek rasa lapar seorang gadis berusia 8 tahun. Saat dia meminta sepotong roti secara utang, dia dihina, hingga seorang miliuner memutuskan untuk turun tangan. Apa yang dilakukan pria itu membuat semua orang di sana terkejut. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti sudut-sudut kota Jakarta. Matahari belum sepenuhnya muncul, meninggalkan jalanan kampung Melayu dalam cahaya redup. Di antara kesibukan pedagang yang mulai membuka kios, seorang gadis kecil berjalan perlahan. Kakinya telanjang basah oleh embun pagi, dan tubuhnya yang kurus bergetar menahan dingin. Putri Ayu Sulistiawati, 8 tahun, menatap etalase warung roti milik Ibu Wati dengan mata lapar. Perutnya berbunyi untuk kesekian kalinya. Sudah 2 hari dia hanya makan sisa nasi dengan sedikit garam. Di rumah, adiknya Dewi Lestari masih berbaring lemah di atas tikar usang. Putri menggigit bibirnya, mengumpulkan keberanian, lalu mendorong pintu warung roti yang setengah terbuka. "Permisi, Bu." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar di antara suara radio yang menyiarkan berita pagi. Ibu Wati, wanita paruh baya, dengan celemek putih, menoleh. "Ya, Dik, mau beli apa?" Putri menelan ludah. Bolehkah saya mengutang roti? Adik saya sakit di rumah. Dia belum makan sejak kemarin." Wajah Ibu Wati langsung berubah. Dia sudah terlalu sering menghadapi anak-anak minta mengutang yang tidak pernah membayar. "Maaf, Dik, warung ini tidak menerima utang. Pulang saja ya." "Tapi, Bu, beri dia 2 roti manis dan segelas susu hangat." Suara bariton itu datang dari sudut warung. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun duduk di sana, dengan secangkir kopi dan koran pagi di hadapannya. Jas hitamnya rapi, jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangannya, dan sepatu mengkilap mencerminkan statusnya. Bapak Haryanto Wijaya, pemilik Wijaya Group, salah satu konglomerat properti terbesar di Jakarta. Haryanto bangkit dari kursinya dan berjalan menghampiri konter. Tambahkan juga roti isi coklat dan beberapa donat. Bungkus semuanya. Ibu Wati segera menuruti permintaan pelanggan pentingnya. Putri hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak," bisiknya. Haryanto memandang gadis kecil itu dengan seksama. Ada sesuatu dari sorot matanya yang mengingatkannya pada masa lalu. Sesuatu yang menyentuh bagian terdalam hatinya yang sudah lama dia kubur. "Siapa namamu, Nak?" tanya Haryanto sambil berlutut, menyejajarkan pandangannya dengan gadis itu. "Putri Ayu, Pak." "Adikmu sakit apa?" "Saya tidak tahu, Pak. Dia panas dan tidak mau makan sejak 2 hari lalu." Haryanto menerima bungkusan dari Ibu Wati dan membayar lebih dari harga yang seharusnya. "Simpan kembaliannya, Bu." Dia menyerahkan bungkusan itu kepada Putri. "Ini bawalah pulang untuk adikmu." Putri menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih banyak, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak." Sesuatu dalam kata-kata sederhana itu membuat Haryanto tertegun. Sudah berapa lama dia tidak mendengar ucapan tulus seperti itu. Di dunianya yang penuh perhitungan bisnis dan relasi transaksional, ketulusan seorang anak kecil terasa seperti air di padang pasir. "Boleh Bapak antar kamu pulang?" tanya Haryanto tiba-tiba, mengejutkan dirinya sendiri dengan tawarannya. Putri tampak ragu. "Rumah saya jelek, Pak." "Tidak apa-apa. Bapak ingin memastikan adikmu mendapat makanan ini." Setelah beberapa saat, Putri mengangguk. Mereka berjalan keluar dari warung roti. Mobil mewah Haryanto terparkir di dekat sana, tapi dia memutuskan untuk berjalan kaki mengikuti Putri. Mereka menyusuri ganggang sempit kampung Melayu, melewati rumah-rumah berdempetan dengan jemuran pakaian melintang di atas kepala mereka. Putri berhenti di depan sebuah rumah petak kecil dengan tembok yang sudah mengelupas. "Ini rumah saya, Pak." Haryanto merasakan dadanya sesak. Sebagai pengembang properti, dia terbiasa melihat kemiskinan sebagai angka dan statistik di atas kertas, sebagai area yang perlu direvitalisasi. Tapi melihatnya secara langsung, merasakan kerasnya kehidupan yang harus dihadapi anak-anak seperti Putri, membuatnya tersentak kembali ke realitas. Putri mendorong pintu yang hanya ditutup dengan kain lusuh. "Dewi, kakak pulang, lihat kakak bawa makanan." Haryanto mengikuti masuk dan perlu beberapa saat bagi matanya untuk menyesuaikan dengan kegelapan di dalam. Rumah itu hampir kosong. Sebuah tikar usang di lantai. Beberapa piring plastik di sudut dan seorang gadis kecil berbaring dengan selimut tipis.
Dewi Lestari sekitar 6 tahun terlihat pucat. Keringat membasahi dahinya meski udara di dalam rumah itu lembab dan dingin. "Dewi, ayo makan dulu." Putri membuka bungkusan dan mengeluarkan roti manis. "Ini ada susu juga." Dewi mencoba bangun tapi tubuhnya terlalu lemah. Haryanto segera menghampiri dan membantunya duduk. "Namamu Dewi, ya? Aku Paman Haryanto. Bagaimana perasaanmu?" Dewi menatapnya dengan mata sayu. "Pusing, Paman." Haryanto menyentuh dahi Dewi. "Panas sekali. Anak ini butuh dokter, bukan hanya makanan." "Di mana orang tua kalian?" tanya Haryanto pada Putri yang sedang menyuapi adiknya. Putri terdiam sejenak. "Ibu sudah lama pergi, Ayah. Ayah jarang pulang. Kadang seminggu sekali, kadang sebulan." "Kalian tinggal sendiri?" Putri mengangguk. "Saya yang menjaga Dewi. Biasanya saya membantu di warung sayur Ibu Sumi untuk dapat uang. Tapi sejak Dewi sakit, saya tidak bisa pergi." Haryanto merasakan amarah membakar dadanya. Bagaimana mungkin seorang ayah meninggalkan anak-anaknya seperti ini? "Siapa nama ayah kalian?" "Raden," jawab Putri. "Raden Wijaya." Dunia Haryanto seolah berhenti berputar. "Raden Wijaya? Tidak mungkin. Itu nama adiknya yang telah memutuskan hubungan dengannya hampir 15 tahun lalu setelah perselisihan warisan keluarga. Apakah ayahmu pernah menyebut tentang pamanmu?" "Saudara ayahmu?" Putri tampak berpikir. "Ayah pernah bilang dia punya kakak yang kaya raya tapi pelit. Katanya kakaknya mengambil semua warisan kakek." Haryanto merasa seperti ditampar. Jadi ini yang diceritakan Raden kepada anak-anaknya. Pembohongan yang dia gunakan untuk membenarkan kegagalannya sebagai ayah. "Putri, Dewi." Haryanto berlutut di hadapan mereka. "Sepertinya kita adalah keluarga. Aku adalah kakak dari ayah kalian. Itu artinya aku adalah paman kalian." Mata Putri melebar. "Bapak, paman kami?" Haryanto mengangguk, perasaannya campur aduk. "Aku tidak tahu Raden memiliki anak-anak. Dia tidak pernah memberitahuku. Ayah bilang keluarganya sudah tidak mau mengenalnya lagi," kata Putri lirih. Haryanto menggeleng sedih. "Bukan seperti itu ceritanya, Nak. Tapi sekarang bukan waktunya untuk itu. Yang penting Dewi harus dibawa ke dokter segera." Tanpa pikir panjang, Haryanto mengangkat Dewi dalam gendongannya. "Putri, ambil apa yang kalian perlukan. Kita ke rumah sakit sekarang." Tapi Pak, Paman, kami tidak punya uang untuk rumah sakit." "Jangan khawatir soal itu. Sekarang kalian adalah tanggung jawabku." Saat mereka keluar dari rumah petak itu, beberapa tetangga mulai memperhatikan dengan tatapan curiga. Seorang pria berpakaian rapi menggendong anak kecil, diikuti gadis kecil lainnya yang membawa bungkusan. "Putri, itu siapa?" tanya seorang wanita tua dari seberang jalan. "Ini paman saya, Nek. Paman akan membawa Dewi ke dokter." Wanita itu menatap Haryanto dengan mata menyipit. "Sejak kapan kalian punya paman kaya?" Haryanto memberikan senyum diplomatis yang biasa dia gunakan dalam negosiasi bisnis. "Saya Haryanto Wijaya, saudara dari Raden Wijaya. Ada masalah dengan itu, Bu?" Mendengar nama Wijaya, wanita itu mundur selangkah. Nama keluarga Wijaya cukup dikenal di Jakarta. Mereka berjalan menuju jalan utama, di mana sopir Haryanto menunggu dengan mobil mewahnya. Beberapa orang di gang itu berbisik-bisik melihat pemandangan tidak biasa tersebut. Di dalam mobil, Putri duduk dengan canggung, tidak berani menyentuh apapun. Dewi berbaring di pangkuan Haryanto, napasnya lemah. "Ke rumah sakit Menteng, cepat," perintah Haryanto kepada sopirnya. Sementara mobil melaju, Haryanto menatap keluar jendela. Pagi itu dia seharusnya menghadiri rapat direksi. Tapi entah mengapa, dia memutuskan untuk sarapan di warung roti sederhana di Kampung Melayu, area yang sama sekali bukan lingkungannya. Sesuatu telah membawanya ke sana, seolah takdir memiliki rencana untuknya. Dia menatap wajah Putri yang masih tampak cemas. "Semua akan baik-baik saja, Putri. Percayalah pada Paman." Apa yang terjadi pagi itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidup Haryanto Wijaya. Pengusaha sukses yang selama ini hidup sendirian di istana megahnya, tanpa istri atau anak, tiba-tiba menemukan dua keponakannya hidup dalam kemiskinan. Dan lebih dari itu, dia menemukan kembali bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Mobil melaju cepat menuju rumah sakit Menteng, membawa mereka bertiga menuju takdir baru yang akan mengubah hidup mereka selamanya.
Rumah Sakit Menteng adalah salah satu rumah sakit swasta terbaik di Jakarta. Dengan lobi marmer dan petugas berseragam rapi, tempat ini merupakan dunia yang sama sekali asing bagi Putri. Dia berjalan di samping Haryanto yang menggendong Dewi, matanya menatap sekelilingnya dengan campuran takjub dan takut. "Saya butuh dokter anak terbaik segera," kata Haryanto pada petugas resepsionis. Nama Wijaya terbukti ampuh. Dalam hitungan menit, mereka sudah diantar ke ruang perawatan VIP dan disambut oleh Dr. Kartika, spesialis anak senior rumah sakit tersebut. Demam tinggi, dehidrasi, dan kekurangan gizi, diagnosis Dr. Kartika setelah memeriksa Dewi. "Kita perlu infus dan antibiotik. Dia juga tampaknya menderita anemia." Putri berdiri di sudut ruangan, ketakutan melihat jarum infus yang dimasukkan ke tangan kecil adiknya. Haryanto menghampirinya dan berlutut. "Dewi akan baik-baik saja," bisiknya menenangkan. "Dokter Kartika adalah dokter terbaik." Putri mengangguk, tapi Haryanto bisa melihat kekhawatiran di matanya. "Paman, apa kami harus membayar semua ini? Kami tidak punya uang." Haryanto mengusap rambut Putri lembut. "Jangan pikirkan itu. Paman yang akan mengurus semuanya." Setelah Dewi tertidur karena obat, Haryanto mengajak Putri ke kafetaria rumah sakit. Gadis itu tampak kelaparan tapi makan dengan sangat hati-hati, seolah takut melakukan kesalahan. "Putri, bisa ceritakan pada paman tentang ayahmu. Kapan terakhir kali dia pulang?" Putri meletakkan sendoknya. "Sudah hampir sebulan, paman. Kadang dia pulang bawa uang tapi lebih sering tidak. Kalau pulang biasanya dia mabuk dan marah-marah." Hati Haryanto mencelos. Raden, adiknya yang dulu ceria dan penuh mimpi, kini menjadi sosok yang tidak dikenalinya. "Bagaimana dengan ibumu?" Wajah Putri berubah sedih. "Ibu pergi ketika Dewi masih bayi. Ayah bilang ibu meninggalkan kami untuk ikut pria lain. Tapi Biinah, tetangga kami, pernah berbisik pada temannya bahwa ibu pergi karena tidak tahan dipukuli ayah terus." Haryanto menutup matanya sejenak, mencoba mengendalikan amarahnya. "Jadi kamu yang mengurus Dewi selama ini?" Putri mengangguk. "Saya yang masak, yang mencuci baju, yang mengantar Dewi ke sekolah. Tapi sejak sebulan lalu, kami tidak sekolah lagi karena tidak bisa bayar uang buku." "Berapa umurmu, Putri?" 8 tahun, Paman." 8 tahun dan sudah menanggung beban seberat itu. Haryanto merasa hatinya seperti diremas. "Mulai sekarang, Paman akan membantu kalian," kata Haryanto mantap. "Dewi akan dirawat sampai sembuh, dan kalian akan tinggal di tempat yang layak." Putri menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Benarkah, Paman? Tapi bagaimana kalau ayah pulang dan mencari kami? Paman akan bicara dengan ayahmu. Dia tetap ayah kalian, tapi dia perlu belajar bertanggung jawab." Sore itu Haryanto menelepon asisten pribadinya Pak Darmawan untuk membatalkan semua janji bisnisnya selama beberapa hari ke depan. Dia juga meminta Pak Darmawan mencari informasi tentang keberadaan Raden. "Cari dia sampai ketemu," perintah Haryanto. "Tapi jangan bawa dia ke sini dulu. Saya yang akan menemuinya nanti." Dewi harus dirawat selama 3 hari di rumah sakit. Selama itu, Haryanto tidak pernah meninggalkan rumah sakit. Dia tidur di sofa ruang perawatan, menelepon mengurus bisnisnya dari sana, dan memastikan Putri dan Dewi mendapatkan semua yang mereka butuhkan. Pada hari kedua, ketika Dewi sudah lebih baik, Putri memberanikan diri bertanya, "Paman, kenapa Paman dan Ayah tidak pernah bertemu? Apa Paman marah pada Ayah?" Haryanto duduk di tepi tempat tidur Dewi. Kedua keponakannya menatapnya dengan mata penuh tanya. "Itu cerita yang panjang," kata Haryanto. "Dulu kakek kalian memiliki perusahaan konstruksi kecil. Saat kakek sakit, ayah kalian dan Paman diminta untuk menjalankan perusahaan bersama. Paman bekerja keras siang dan malam untuk membesarkan perusahaan itu. Ayah kalian, dia lebih suka bersenang-senang." Haryanto menarik napas. "Suatu hari, ayah kalian membuat kesalahan besar. Dia menggunakan uang perusahaan untuk berjudi. Perusahaan hampir bangkrut. Kakek sangat kecewa dan memutuskan untuk menyerahkan kendali penuh perusahaan kepada Paman. Ayah kalian sangat marah. Dia menuduh Paman merebut warisannya. Padahal Paman sudah menawarkan posisi di perusahaan asal dia mau berubah. Tapi dia menolak dan pergi. Sejak itu kami tidak pernah bertemu lagi." Putri dan Dewi mendengarkan dengan serius. "Jadi, ayah yang salah?" tanya Putri pelan. Haryanto menggeleng.
Dalam keluarga tidak ada yang sepenuhnya salah atau benar, Putri. Paman mungkin terlalu keras pada ayahmu, dan ayahmu terlalu keras kepala untuk menerima bantuan. Kami berdua sama-sama kehilangan karena sifat keras kami. Pada hari ketiga, Pak Darmawan datang dengan kabar. Saya menemukan Raden, Pak. Dia tinggal di tempat penampungan tunawisma di Tanah Abang. Kondisinya tidak baik. Apa maksudmu? Dia kecanduan alkohol dan judi, Pak. Hutangnya di mana-mana. Beberapa rentenir mencarinya. Haryanto menghela napas panjang. Temui dia. Katakan bahwa anak-anaknya bersamaku. Jika dia ingin bertemu mereka, dia harus bersedia direhabilitasi. Sementara itu dokter mengizinkan Dewi pulang, tapi pulang kemana? Haryanto tidak mungkin membiarkan mereka kembali ke rumah petak yang lembab dan tidak sehat itu. Kita akan ke rumah paman dulu, kata Haryanto. Besok kita akan mencari apartemen yang dekat dengan sekolah bagus untuk kalian. Putri dan Dewi dibawa ke rumah Haryanto di kawasan elit Menteng. Rumah bergaya kolonial dengan halaman luas dan kolam renang itu membuat kedua gadis kecil itu terpesona. Paman tinggal di istana, tanya Dewi polos, matanya yang masih sayu berbinar melihat rumah mewah itu. Haryanto tertawa. Ini bukan istana, Dewi, hanya rumah biasa yang terlalu besar untuk paman sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, Putri dan Dewi tidur di kasur yang empuk dengan selimut tebal. Kamar yang disediakan untuk mereka dihias dengan boneka dan buku-buku cerita. Haryanto meminta pelayan menyiapkan piyama baru dan semua keperluan anak-anak. Besok kita akan belanja pakaian dan semua yang kalian butuhkan, kata Haryanto saat mengantar mereka tidur. Paman, panggil Putri saat Haryanto hendak menutup pintu. Apa paman akan menjaga kami selamanya? Pertanyaan itu menghantam Haryanto. Selamanya. Dia belum pernah memikirkan sejauh itu. Dia hanya tahu bahwa dia tidak bisa meninggalkan mereka. Paman akan menjaga kalian selama kalian membutuhkan paman, jawabnya lembut. Pagi berikutnya, Haryanto membawa Putri dan Dewi ke pusat perbelanjaan. Mereka membeli pakaian, sepatu, tas sekolah, dan mainan. Putri tampak malu-malu memilih, selalu mencari yang paling murah, sementara Dewi dengan polosnya menunjuk apa saja yang berwarna cerah. Pilih yang kalian suka, dorong Haryanto. Jangan lihat harganya. Setelah berbelanja, mereka mengunjungi beberapa sekolah dasar terbaik di Jakarta. Haryanto bertekad memasukkan mereka ke sekolah yang bagus. Namun dia menemui kendala pertama. Maaf Pak Haryanto, kata Kepala Sekolah SD Menteng 01. Untuk menerima murid baru kami membutuhkan dokumen lengkap, termasuk akta kelahiran, kartu keluarga, dan tentunya wali yang sah secara hukum. Saya pamannya. Ayah mereka adalah adik saya. Tapi secara hukum itu tidak cukup, Pak. Kecuali Bapak memiliki surat kuasa dari ayah mereka atau penetapan pengadilan sebagai wali. Haryanto menyadari bahwa membantu Putri dan Dewi tidak akan semudah yang dia bayangkan. Ada proses hukum yang harus dilaluinya. Sore itu, Pak Darmawan kembali dengan berita. Raden setuju untuk bertemu dengan Bapak, tapi dia menolak rehabilitasi. Dia menuntut untuk bertemu anak-anaknya terlebih dahulu. Haryanto menggeleng tegas. Tidak, dia tidak akan bertemu anak-anak sampai dia bersih. Katakan padanya, jika dia benar-benar menyayangi Putri dan Dewi, dia akan melakukan ini untuk mereka. Sementara Putri dan Dewi beradaptasi dengan kehidupan baru mereka di rumah Haryanto, pria itu mulai mengurus dokumen-dokumen untuk mendapatkan hak asuh sementara. Dia menghubungi pengacaranya, Pak Johan, untuk memulai proses hukum. Ini tidak akan mudah, Pak Haryanto, kata Pak Johan. Pengadilan cenderung mempertahankan hak orang tua biologis, kecuali ada bukti kuat penelantaran atau penganiayaan. Anak-anak itu tinggal sendiri di rumah petak yang hampir roboh, kata Haryanto geram. Adiknya sakit keras karena kekurangan gizi. Kalau itu bukan penelantaran apalagi, kita akan butuh bukti, kesaksian tetangga, dan laporan sosial. Tapi dengan pengaruh Bapak, saya yakin kita punya peluang. Suatu malam, seminggu setelah Putri dan Dewi tinggal di rumahnya, Haryanto menemukan Putri menangis diam-diam di balkon. Putri, ada apa nak? Tanya Haryanto khawatir duduk di sampingnya. Paman, isak Putri, saya takut ini semua hanya mimpi. Saya takut besok akan terbangun di rumah lama kami, dan Dewi akan sakit lagi, dan kami akan kelaparan lagi. Haryanto memeluk Putri erat. Ini bukan mimpi, Putri.
Paman berjanji, kalian akan selalu memiliki rumah yang hangat, makanan yang cukup, dan kasih sayang. Paman tidak akan pernah meninggalkan kalian. Putri terisak di pelukan Haryanto. Tapi, bagaimana dengan ayah? Apa dia tidak mau kami lagi? Haryanto terdiam sejenak. Ayah Muksi dia punya masalah sendiri yang harus dia selesaikan. Paman sedang mencoba membantunya juga. Paman tidak marah pada ayah. Awalnya Paman marah, sangat marah. Tapi sekarang Paman mengerti bahwa kemarahan tidak akan menyelesaikan apapun. Yang penting sekarang adalah memastikan kalian baik-baik saja. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang sepi dan teratur, Haryanto merasakan kebahagiaan yang lain. Kebahagiaan yang timbul dari memberi, dari menjadi sandaran bagi orang lain, dari mengetahui bahwa ada yang bergantung padanya bukan karena uangnya, tapi karena kehadirannya. Tapi perjalanan mereka baru dimulai. Tantangan terbesar masih menunggu di depan. Bagaimana reaksi Raden saat tahu anaknya kini bersama kakaknya? Bagaimana pengadilan akan memutuskan nasib kedua gadis kecil itu? Dan bagaimana masyarakat sekitar akan memandang seorang pengusaha lajang yang tiba-tiba mengasuh dua gadis kecil? Haryanto menatap bintang-bintang di langit Jakarta yang jarang terlihat karena polusi. Dia membuat janji dalam hati, apapun yang terjadi dia akan melindungi Putri dan Dewi. Mereka adalah kesempatan keduanya untuk memiliki keluarga, untuk menebus dosa masa lalunya, untuk merasakan kembali arti kemanusiaan yang hampir dilupakannya dalam dunia bisnis yang keras. 1 bulan telah berlalu sejak Putri dan Dewi tinggal di rumah Haryanto. Kehidupan mereka berubah drastis. Dari anak-anak terlantar yang kelaparan, kini mereka bersekolah di SD swasta terbaik dengan seragam rapi dan sepatu mengkilap. Haryanto berhasil mengurus pendaftaran sekolah sementara dengan mengerahkan pengaruhnya, meskipun status wali mereka masih dalam proses hukum. Pagi itu, Haryanto duduk di ruang tunggu kantor dinas sosial. Dia telah mengajukan permohonan pengasuhan sementara untuk Putri dan Dewi. Sebagai bagian dari prosesnya, seorang pekerja sosial akan melakukan kunjungan rumah dan wawancara. Pak Haryanto Wijaya, seorang wanita paruh baya dengan blazer biru tua, memanggil namanya. Ya, saya sendiri. Haryanto berdiri dan menjabat tangan wanita itu. Saya Ibu Ratna dari Dinas Sosial. Saya yang akan menangani kasus keponakan Bapak. Wanita itu mempersilakan Haryanto masuk ke ruangannya. Jadi, Bapak ingin menjadi wali dari Putri Ayu dan Dewi Lestari Sulistiawati. Ibu Ratna membaca berkas di hadapannya. Menurut catatan kami, ayah mereka, Raden Wijaya, masih hidup dan secara hukum memiliki hak asuh penuh. Benar, jawab Haryanto tenang. Tapi adik saya telah menelantarkan anak-anaknya. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dewi bahkan hampir kehilangan nyawa karena kekurangan gizi dan perawatan medis. Ibu Ratna menatap Haryanto lekat. Kami mengerti keprihatinan Bapak. Tapi pengadilan biasanya memberikan kesempatan kepada orang tua biologis untuk memperbaiki diri, kecuali ada bukti penganiayaan yang serius. Bukankah penelantaran adalah bentuk penganiayaan? Tanya Haryanto. Nada suaranya sedikit meninggi. Putri, 8 tahun harus menjadi ibu bagi adiknya. Mereka sering kelaparan, bagaimana ini bukan penganiayaan? Ibu Ratna mengangguk. Itulah sebabnya kami akan melakukan investigasi menyeluruh. Saya akan mengunjungi rumah Bapak untuk melihat kondisi anak-anak sekarang. Kami juga akan mewawancarai tetangga di tempat tinggal lama mereka dan tentu saja berbicara dengan ayah mereka. Adik saya sedang dalam kondisi yang tidak baik. Dia kecanduan alkohol dan judi. Justru itu menjadi pertimbangan penting, kata Ibu Ratna. Apakah Bapak sudah mencoba membantu adik Bapak untuk rehabilitasi? Haryanto menghela napas. Saya sudah menawarkan, tapi dia menolak. Dia bahkan menolak bertemu saya. Saya mengerti. Kalau boleh saya tanya, Pak Haryanto, Anda seorang pengusaha sukses yang sibuk. Mengapa tiba-tiba ingin mengasuh 2 anak kecil? Anda belum menikah, kan? Pertanyaan itu menohok Haryanto. Dia tahu banyak yang akan mempertanyakan motifnya. Saya memang belum menikah dan mungkin tidak akan pernah menikah, jawabnya jujur. Tapi mereka adalah keluarga saya, darah daging adik saya. Ketika saya melihat kondisi mereka, saya tidak bisa diam saja. Ini bukan tentang kewajiban, Bu Ratna. Ini tentang memberikan kesempatan kedua.
baik untuk mereka maupun untuk saya sendiri. Ibu Ratna mencatat sesuatu. Baiklah, saya akan mengunjungi rumah Bapak besok pukul 10 pagi. Mohon semua anggota rumah tangga hadir, termasuk pembantu atau pengasuh yang berinteraksi dengan anak-anak. Keesokan harinya rumah Haryanto disiapkan untuk kunjungan Ibu Ratna. Putri dan Dewi yang sudah diberitahu tentang kedatangan petugas sosial tampak gugup. "Kenapa ibu itu mau bertemu kami, Paman?" tanya Putri saat sarapan. "Apa dia akan membawa kami pergi?" Haryanto menggenggam tangan Putri. "Tidak, sayang. Ibu Ratna hanya ingin memastikan kalian bahagia tinggal dengan Paman. Kalian hanya perlu jujur menjawab pertanyaannya." Tepat pukul 10, Ibu Ratna tiba. Dia memeriksa seluruh rumah, terutama kamar anak-anak. Dia berbicara secara pribadi dengan Putri dan Dewi, lalu dengan Bianti, pembantu rumah tangga yang membantu merawat mereka. "Pak Haryanto," kata Ibu Ratna setelah selesai, "saya melihat anak-anak tampak bahagia dan terawat dengan baik di sini. Tapi ada beberapa kekhawatiran yang perlu saya sampaikan." "Apa itu?" "Pertama, rumah ini memang nyaman tapi kurang ramah anak. Tidak ada area bermain khusus. Mainan masih sedikit, dan nuansa rumah terlalu formal untuk anak-anak." Haryanto mengangguk. Dia memang belum sempat merenovasi rumahnya untuk menyesuaikan dengan kehadiran anak-anak. Kedua, kesibukan Bapak. Menurut pengakuan Putri, Bapak sering pulang larut dan berangkat pagi sekali. "Anak-anak butuh kehadiran, Pak, bukan hanya fasilitas." Komentar itu menusuk hati Haryanto. Memang benar, meskipun dia telah membawa Putri dan Dewi ke rumahnya, dia belum sepenuhnya mengubah gaya hidupnya. Bisnisnya masih menyita banyak waktu. "Dan yang ketiga, yang paling krusial," lanjut Ibu Ratna, "kami sudah berbicara dengan Raden Wijaya. Dia mengklaim bahwa Bapak mencuri anak-anaknya dan tidak memberinya kesempatan untuk bertemu mereka." "Itu tidak benar," bantah Haryanto. "Saya sudah menawarkan untuk mempertemukan mereka asal dia bersedia direhabilitasi dulu. Saya tidak ingin anak-anak melihat ayah mereka dalam kondisi mabuk." Ibu Ratna mengangguk. "Saya paham, tapi secara hukum, sebagai ayah biologis, dia memiliki hak untuk bertemu anak-anaknya terlepas dari kondisinya, kecuali ada keputusan pengadilan yang melarangnya." Haryanto terdiam. Dia tidak menyangka Raden akan melawan. "Apa rekomendasi Ibu untuk kasus ini?" tanyanya akhirnya. "Saat ini saya akan merekomendasikan agar anak-anak tetap bersama Bapak untuk sementara, mengingat kondisi ayah mereka. Tapi Bapak perlu memperbaiki beberapa hal. Buat rumah ini lebih ramah anak, luangkan lebih banyak waktu untuk mereka, dan yang terpenting jangan menghalangi ayah mereka untuk bertemu mereka dalam pengawasan." Setelah Ibu Ratna pergi, Haryanto duduk termenung di ruang kerjanya. Dia menelepon Pak Johan, pengacaranya. "Kita perlu bergerak cepat," kata Haryanto. "Ajukan permohonan penetapan pengadilan bahwa Raden tidak layak sebagai ayah karena kecanduan dan penelantaran. Kumpulkan semua bukti dan kesaksian tetangga. Saya tidak akan membiarkan anak-anak itu kembali pada kehidupan yang menyedihkan." Seminggu kemudian, Haryanto mulai merenovasi rumahnya. Satu ruangan besar diubah menjadi ruang bermain dengan mainan, buku dan peralatan seni. Halaman belakang ditambah ayunan dan perosotan. Jadwal kerjanya pun diatur ulang agar bisa pulang sebelum makan malam dan menghabiskan waktu dengan Putri dan Dewi. Sementara proses hukum berjalan, kehidupan mereka mulai menemukan ritme baru. Setiap pagi Haryanto akan sarapan bersama anak-anak sebelum sopirnya mengantar mereka ke sekolah. Sore hari, jika tidak ada rapat penting, dia akan pulang lebih awal untuk membantu mereka mengerjakan PR atau sekadar bermain bersama. Putri mulai menunjukkan bakatnya dalam melukis, sementara Dewi ternyata memiliki suara yang merdu. Haryanto mendaftarkan mereka ke kursus sesuai minat masing-masing. Dia mulai menikmati perannya sebagai ayah, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun kebahagiaan mereka terusik ketika suatu sore, saat Haryanto sedang di kantor, Raden muncul di gerbang rumahnya. "Saya ingin bertemu anak-anak saya," teriaknya pada satpam yang berjaga. Putri, yang sedang bermain di halaman depan, mendengar suara ayahnya dan berlari ketakutan ke dalam rumah. Dewi yang sedang tidur siang terbangun karena keributan. "Ayah datang," bisik Putri pada Bianti dengan wajah pucat. "Dia akan membawa kami pergi." Bianti segera menelepon Haryanto
yang langsung meninggalkan rapat pentingnya dan bergegas pulang. Saat tiba dia menemukan Raden masih berdiri di depan gerbang, kini didampingi seorang petugas polisi. "Kakak!" seru Raden begitu melihat Haryanto. Wajahnya kusut, pakaiannya lusuh, dan matanya merah. Dia jelas sedang mabuk. "Kembalikan anak-anakku." Haryanto berbicara dengan petugas polisi, menjelaskan situasinya, dan menunjukkan surat keterangan dari dinas sosial bahwa anak-anak sementara dalam pengasuhannya. Petugas polisi memahami dan meminta Raden untuk pergi dengan tenang. "Kau selalu merebut apa yang seharusnya menjadi milikku," teriak Raden saat petugas polisi membawanya pergi. "Dulu perusahaan ayah, sekarang anak-anakku." Malam itu, Putri dan Dewi ketakutan. Mereka meringkuk di tempat tidur Haryanto, tidak mau tidur sendiri. "Paman, apa ayah akan membawa kami pergi?" tanya Dewi dengan suara bergetar. "Tidak, sayang," jawab Haryanto. Meskipun dia sendiri tidak yakin. Secara hukum Raden masih memiliki hak atas anak-anaknya. "Paman akan melindungi kalian." Keesokan harinya, Haryanto menerima panggilan dari Ibu Ratna. "Pak Haryanto, saya mendengar insiden kemarin. Ini memperkuat kekhawatiran kami tentang kondisi Raden. Tapi saya juga harus memberitahu Bapak bahwa pengadilan telah menetapkan jadwal untuk Raden bertemu anak-anaknya secara terbatas dengan pengawasan petugas sosial." Haryanto merasa dadanya sesak. "Kapan?" "Minggu depan. Pertemuan akan dilakukan di kantor kami, bukan di rumah Bapak, untuk menghindari konflik." Ketika Haryanto menyampaikan berita ini kepada Putri dan Dewi, reaksi mereka berbeda. Dewi yang masih kecil dan memiliki ingatan samar tentang ayahnya tampak penasaran. Sementara Putri jelas ketakutan. "Saya tidak mau bertemu ayah," kata Putri tegas. "Dia akan marah dan berteriak seperti dulu." Haryanto berlutut di hadapan Putri. "Paman akan ada di sana, sayang. Juga Ibu Ratna dan petugas lainnya. Ayahmu tidak akan bisa menyakiti kalian." "Kenapa kita harus bertemu dia?" tanya Putri dengan mata berkaca-kaca. "Dia tidak pernah peduli pada kami. Karena bagaimanapun, dia adalah ayah kalian. Hukum memberikan hak kepadanya untuk bertemu kalian. Tapi kalian tidak perlu takut. Ini hanya pertemuan singkat, hari pertemuan tiba." Putri dan Dewi duduk gugup di ruang pertemuan dinas sosial, ditemani Haryanto dan Ibu Ratna. Ketika Raden masuk, keadaannya jauh lebih baik dari yang terakhir Haryanto lihat. Dia tampak bersih, berpakaian rapi, dan yang paling penting, sadar sepenuhnya. "Putri, Dewi," panggil Raden dengan suara lembut yang tidak Haryanto kenali. Dewi berlari ke arah ayahnya dan memeluknya. "Ayah!" Putri tetap duduk di tempatnya menggenggam tangan Haryanto erat. Raden duduk di kursi yang disediakan dengan Dewi di pangkuannya. "Putri, kamu tidak mau memeluk ayah?" Putri menggeleng pelan, matanya menatap lantai. "Tidak apa-apa," kata Raden. "Ayah mengerti." Selama 1 jam berikutnya, Raden berbicara dengan anak-anaknya, menanyakan sekolah mereka, makanan kesukaan mereka, dan hobi baru mereka. Dia bahkan membawa hadiah kecil untuk mereka, sebuah buku cerita untuk Putri dan boneka untuk Dewi. Haryanto mengamati dengan hati-hati. Ada sesuatu yang berbeda dari adiknya. Dia tampak tulus, bahkan ada air mata yang mengalir saat Dewi menceritakan tentang sakit yang dia alami. "Maafkan ayah," bisik Raden, memeluk Dewi erat. "Ayah telah gagal menjaga kalian." Setelah waktu kunjungan selesai, Raden meminta waktu berbicara dengan Haryanto secara pribadi. Ibu Ratna mengizinkan, tapi tetap berada di ruangan yang sama. "Kakak," kata Raden begitu anak-anak keluar dengan Ibu Ratna. "Terima kasih telah menjaga anak-anakku." Haryanto terkejut mendengar ucapan terima kasih. "Mereka keponakanku, Raden. Sudah seharusnya aku menjaga mereka." "Aku tahu aku telah gagal sebagai ayah," Raden menunduk. "Sejak Sinta pergi, aku hancur, aku tenggelam dalam alkohol dan judi. Aku bahkan tidak sadar betapa menderitanya anak-anakku." "Lalu apa rencanamu sekarang?" tanya Haryanto hati-hati. "Aku..." Raden menarik napas dalam. "Aku sudah mendaftar program rehabilitasi di Bogor, 6 bulan. Aku ingin sembuh, Kak, demi anak-anakku." Haryanto menatap adiknya dengan tatapan tak percaya. "Kau serius?" "Sangat serius. Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Aku tidak mau kehilangan anak-anakku juga." Raden menatap Haryanto dengan mata yang sama yang pernah Haryanto kenal dulu. "Selama aku direhabilitasi,
Aku ingin anak-anak tetap bersamamu. Mereka bahagia di sana. Aku bisa melihatnya. Apa yang membuatmu berubah pikiran? Raden tersenyum sedih. Ketika aku melihat Putri, dia sangat mirip dengan Sinta. Tapi matanya penuh ketakutan saat melihatku. Aku menyadari bahwa aku telah menjadi monster bagi anakku sendiri. Dia mengusap air mata yang mulai mengalir. Aku ingin menjadi ayah yang layak mereka miliki. Haryanto terdiam sejenak. Aku akan mendukungmu, Raden. Tapi kau harus berjanji untuk menyelesaikan rehabilitasi sampai tuntas. Aku berjanji, Kak. Kali ini aku tidak akan mengecewakan siapapun lagi. Saat berjalan keluar dari kantor dinas sosial, Haryanto merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Mungkin, hanya mungkin, keluarganya memiliki kesempatan untuk utuh kembali. Bukan dengan cara yang dia bayangkan, tapi dengan cara yang mungkin lebih baik. Putri, yang mengamati pembicaraan ayah dan pamannya dari kejauhan, bertanya saat mereka dalam perjalanan pulang, apa yang ayah bicarakan dengan paman? Haryanto merangkul Putri. Ayahmu akan pergi ke tempat khusus untuk menyembuhkan dirinya, Putri. Dia ingin menjadi ayah yang lebih baik untuk kalian. Benarkah? Mata Putri melebar. Apa itu artinya kami harus tinggal dengan ayah lagi? Tidak sekarang, sayang. Selama ayahmu menyembuhkan diri, kalian akan tetap tinggal dengan paman. Dan setelah itu, Haryanto menatap keponakannya dengan penuh kasih. Setelah itu, kita lihat nanti. Yang penting paman akan selalu ada untuk kalian bagaimanapun keadaannya. Putri menyandarkan kepalanya ke bahu Haryanto. Terima kasih, paman. Saya sayang paman. Kata-kata sederhana itu menghangatkan hati Haryanto. Mungkin inilah makna keluarga yang sesungguhnya. Bukan hanya ikatan darah, tapi juga ikatan kasih yang tumbuh melalui kehadiran dan kepedulian. 6 bulan berlalu dengan cepat. Musim hujan telah datang dan pergi, menyisakan udara Jakarta yang kembali panas dan lembab. Di rumah Haryanto, banyak hal telah berubah. Ruang tamu yang dulu formal dan kaku kini dipenuhi lukisan buatan Putri dan foto-foto keluarga. Halaman belakang yang dulunya hanya ditumbuhi rumput terawat, kini memiliki rumah pohon kecil dan kebun sayur mini yang dirawat oleh Dewi. Kehidupan Haryanto pun berubah drastis. Dulu hari-harinya dipenuhi rapat, negosiasi, dan jamuan bisnis hingga larut malam. Kini jam 7 malam dia sudah harus berada di rumah untuk makan malam bersama Putri dan Dewi. Dia bahkan mulai membawa pulang pekerjaannya alih-alih lembur di kantor, hanya agar bisa mendengarkan Dewi bercerita tentang harinya di sekolah atau melihat lukisan terbaru Putri. Pak, ada undangan pertemuan orang tua di sekolah Putri dan Dewi minggu depan, kata Pak Darmawan saat briefing pagi di kantor. Haryanto memeriksa jadwalnya. Investor dari Singapura akan datang hari itu. Tolong atur ulang pertemuan dengan mereka. Pak Darmawan tersenyum tipis. Dulu tak ada yang bisa menggeser jadwal pertemuan dengan investor penting. Kini, pertemuan orang tua di sekolah memiliki prioritas lebih tinggi. Oh, dan satu lagi, Pak, tambah Pak Darmawan. Bapak Raden akan menyelesaikan program rehabilitasinya minggu depan. Dia ingin bertemu dengan Bapak sebelum bertemu anak-anak. Haryanto mengangguk. Selama 6 bulan terakhir, Raden rajin mengikuti program rehabilitasi di Bogor. Haryanto sesekali mengunjunginya, membawa serta surat dan gambar dari Putri dan Dewi. Hubungan kedua bersaudara itu mulai membaik, meskipun masih ada kecanggungan di antara mereka. Atur pertemuan dengannya di kafe dekat rumah sakit. Pastikan waktunya tidak bentrok dengan jadwal sekolah anak-anak. Malam itu, saat makan malam, Haryanto menyampaikan kabar tentang ayah mereka. Putri, Dewi, minggu depan ayah kalian akan menyelesaikan pengobatannya. Dia sangat ingin bertemu dengan kalian. Dewi, yang kini berusia 7 tahun, bersorak gembira. Benarkah, Paman? Ayah akan pulang? Putri di sisi lain hanya diam. Meskipun dia sudah mulai menerima surat dan hadiah dari ayahnya, Putri masih menyimpan keraguan dan ketakutan. Dewi, ayahmu tidak akan langsung tinggal dengan kita, jelas Haryanto lembut. Dia perlu membuktikan dulu bahwa dia benar-benar sudah berubah, tapi kalian akan bisa bertemu dengannya secara teratur. Apa kita akan pergi dari rumah Paman? Tanya Putri tiba-tiba. Matanya menatap Haryanto dengan cemas. Haryanto menggenggam tangan Putri. Tidak dalam waktu dekat, sayang. Paman sudah bicara dengan ayahmu dan dinas sosial. Untuk sementara, kalian akan tetap tinggal di sini sementara ayah kalian memulai hidup barunya. Saya tidak ingin pergi dari sini, kata Putri pelan.
Saya ingin tetap dengan Paman. Haryanto merasakan hatinya hangat sekaligus berat. Di satu sisi dia bahagia bahwa Putri merasa aman dan nyaman bersamanya. Di sisi lain, dia tahu bahwa anak-anak itu memiliki ayah yang kini berusaha keras untuk berubah. Kita tidak perlu memutuskan apa-apa sekarang, kata Haryanto bijak. Yang penting, kalian memiliki dua orang dewasa yang sangat menyayangi kalian. Pada hari Minggu, Haryanto mengunjungi Raden di pusat rehabilitasi untuk pertemuan terakhir sebelum Raden diperbolehkan pulang. Perubahan adiknya sungguh menakjubkan. Raden yang dulu kurus dan kusut, kini tampak sehat dan terawat. Matanya jernih, tanpa kemerahan akibat alkohol. "Kakak," Raden menyambut Haryanto dengan pelukan erat. "Terima kasih sudah datang." Mereka duduk di kafe kecil di area rehabilitasi. Raden memesan jus bukan kopi atau teh seperti yang Haryanto harapkan. Dokter menyarankan untuk menghindari kafein dulu. Jelas Raden melihat tatapan bertanya kakaknya. "Bagaimana kabar anak-anak?" "Mereka baik. Dewi sangat bersemangat bertemu denganmu." "Putri," Haryanto ragu sejenak. "Putri masih butuh waktu. Dia masih takut." Raden mengangguk sedih. "Aku mengerti. Aku telah menjadi ayah yang buruk, terutama bagi Putri. Dia cukup besar untuk mengingat semua kemarahanku, semua kelalaianku. Dia anak yang kuat," kata Haryanto. "Dia akan membuka hatinya lagi, tapi kau harus sabar." "Aku akan sabar," janji Raden. "Ngomong-ngomong, aku punya kabar baik. Pusat rehabilitasi menawariku pekerjaan sebagai konselor junior. Gajinya tidak banyak, tapi cukup untuk menyewa apartemen kecil di dekat sini dan menabung sedikit demi sedikit." Haryanto tersenyum bangga. "Itu kabar bagus, Raden. Aku tahu kau bisa melakukannya." "Tapi," Raden menatap kakaknya dengan serius, "aku tidak akan meminta anak-anak tinggal denganku dalam waktu dekat. Apartemen yang akan kusewa terlalu kecil dan aku masih perlu membuktikan bahwa aku bisa stabil." "Lalu apa rencanamu?" "Aku ingin bertemu mereka secara teratur, mungkin akhir pekan. Aku ingin membangun kembali hubungan dengan mereka perlahan-lahan. Dan jika kau mengizinkan, aku ingin berkontribusi untuk pendidikan dan kebutuhan mereka, meskipun jumlahnya tidak seberapa dibandingkan yang kau berikan." Haryanto mengangguk. "Itu rencana yang bijaksana. Anak-anak bisa tetap tinggal bersamaku selama yang kau butuhkan." "Terima kasih, Kak." Raden menatap Haryanto dengan mata berkaca-kaca. "Kau tahu, selama di sini, aku banyak merenung. Kemarahan dan kekecewaanku padamu selama belasan tahun ini, semuanya hanyalah pembenaran untuk kegagalanku sendiri." "Kita berdua membuat kesalahan," jawab Haryanto jujur. "Aku terlalu keras dan tidak pengertian. Aku seharusnya lebih sabar membimbingmu. Tapi kau selalu melakukan apa yang benar, Kak. Bahkan sekarang, kau menyelamatkan anak-anakku ketika aku mengabaikan mereka." Mereka menghabiskan 2 jam berbincang, membuka luka lama, dan menyembuhkannya bersama. Untuk pertama kalinya dalam hampir 2 dekade, kedua bersaudara itu kembali merasa seperti keluarga. Minggu berikutnya, Raden datang ke rumah Haryanto untuk bertemu anak-anaknya. Dia membawa hadiah sederhana, buku sketsa dan pensil warna untuk Putri, serta boneka beruang untuk Dewi. Dewi segera berlari memeluk ayahnya. "Ayah, ayah sudah sembuh?" Raden tertawa dan mengangkat Dewi tinggi-tinggi. "Ya sayang, ayah sudah jauh lebih baik sekarang." Putri berdiri di samping Haryanto menggenggam tangannya erat. Raden menghampiri Putri sulungnya dan berlutut di hadapannya. "Hai Putri, ayah sangat merindukanmu." Putri tidak menjawab, hanya mengangguk kaku. "Tidak apa-apa," kata Raden lembut. "Ayah tahu kamu butuh waktu. Ayah akan menunggu sampai kamu siap." Mereka menghabiskan hari itu bersama di taman kota. Raden bermain dengan Dewi, sementara Putri lebih banyak mengamati dari jauh. Sesekali tersenyum tipis melihat tawa adiknya. Haryanto memberi ruang bagi Raden dan anak-anaknya, tapi tetap berada dalam jarak pandang untuk memberi rasa aman pada Putri. Pola itu berlanjut selama beberapa minggu. Raden berkunjung setiap akhir pekan, kadang mengajak anak-anak ke kebun binatang, museum, atau sekadar makan es krim. Putri perlahan-lahan mulai membuka diri, meskipun masih menjaga jarak emosional. Suatu hari, ketika Raden sedang bermain bersama Dewi di halaman belakang, Putri mendekati Haryanto yang sedang membaca di beranda. "Paman," panggil Putri pelan. "Boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu sayang, ada apa? Apa ayah benar-benar sudah berubah?"
Apa dia tidak akan mabuk dan marah-marah lagi? Haryanto meletakkan bukunya dan memangku Putri. Ayahmu bekerja sangat keras untuk berubah, Putri. Dia mengikuti pengobatan, konseling, dan sekarang bahkan membantu orang lain yang punya masalah seperti dia dulu. Paman percaya dia sudah berubah. Tapi bagaimana kalau dia berubah pikiran? Bagaimana kalau dia meninggalkan kami lagi? Itulah mengapa Paman akan selalu ada untuk kalian. Apapun yang terjadi, kalian akan selalu punya rumah di sini. Putri memeluk Haryanto erat. Saya takut, Paman. Saya takut jika nanti kami harus tinggal dengan ayah dan semuanya menjadi buruk lagi. Haryanto menghela napas. Inilah saat yang dia takutkan. Putri sudah terlalu terikat padanya dan ketakutannya untuk kembali pada ayahnya sangat nyata. Putri, dengarkan Paman, kata Haryanto lembut. Kita semua adalah keluarga. Ayahmu, Paman, kamu, dan Dewi. Tidak peduli di mana kalian tinggal nanti, kita akan selalu menjadi keluarga. Paman tidak akan pernah meninggalkan kalian, dan Paman yakin ayahmu juga tidak akan meninggalkan kalian lagi. Malam itu, setelah Raden pulang dan anak-anak tidur, Haryanto menelepon Ibu Ratna untuk konsultasi. Putri sangat ketakutan untuk kembali pada ayahnya, jelas Haryanto. Saya khawatir ini akan menghambat perkembangan emosionalnya. Ini situasi yang kompleks, Pak Haryanto, jawab Ibu Ratna. Di satu sisi, Putri sudah membentuk keterikatan yang kuat dengan Bapak. Di sisi lain, ayahnya telah menunjukkan perubahan signifikan dan memiliki hak untuk membangun kembali hubungan dengan anaknya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Untuk saat ini, jangan terburu-buru. Biarkan Putri membangun kembali kepercayaannya pada ayahnya dengan kecepatan yang dia nyaman. Mungkin terapi keluarga bisa membantu. Saya bisa merekomendasikan psikolog anak yang bagus. Haryanto menyetujui saran tersebut. Minggu berikutnya, mereka mulai terapi keluarga dengan Dr. Anita, seorang psikolog anak berpengalaman. Sesi pertama sangat emosional. Putri akhirnya mengungkapkan ketakutan terdalamnya. Saya takut ayah akan kembali minum dan marah-marah, kata Putri di antara isak tangisnya. Saya takut harus memasak dan mencuci lagi seperti dulu. Saya takut Dewi akan sakit lagi dan tidak ada yang peduli. Raden menangis mendengar pengakuan putrinya. Putri, ayah sangat menyesal. Ayah berjanji tidak akan pernah kembali menjadi orang yang dulu. Ayah sangat menyayangimu dan Dewi. Tapi kenapa dulu ayah tidak menyayangi kami? Tanya Putri polos menusuk hati semua orang dewasa di ruangan itu. Ayah selalu menyayangi kalian, jawab Raden dengan suara bergetar. Tapi ayah sakit, sayang. Pikiran dan hati ayah sakit. Ayah tidak bisa melihat dengan jelas betapa berharganya kalian. Dokter. Anita dengan lembut membimbing percakapan mereka, membantu Putri mengungkapkan ketakutannya dan membantu Raden merespon dengan cara yang menyembuhkan. Haryanto juga terlibat, menegaskan bahwa dia akan selalu ada untuk Putri dan Dewi, apapun yang terjadi. Setelah beberapa sesi terapi, perubahan mulai terlihat. Putri mulai lebih nyaman di sekitar ayahnya. Suatu hari, dia bahkan menunjukkan lukisan barunya pada Raden, sebelum menunjukkannya pada Haryanto. Sebuah kemajuan kecil tapi signifikan. Dia mulai mempercayaiku lagi, kata Raden pada Haryanto dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan itu lagi. 6 bulan setelah Raden keluar dari rehabilitasi, situasi semakin membaik. Raden stabil dengan pekerjaannya, tetap bersih dari alkohol dan judi, dan hubungannya dengan anak-anak semakin kuat. Putri tidak lagi ketakutan saat ayahnya datang berkunjung, bahkan kadang menginap di apartemen kecil Raden bersama Dewi pada akhir pekan. Namun suatu hari, Putri mengalami krisis emosional yang tak terduga. Setelah kembali dari menginap di apartemen ayahnya, dia mengurung diri di kamar dan menolak keluar bahkan untuk makan malam. Haryanto mengetuk pintu kamarnya dengan cemas. Putri, ada apa sayang? Boleh paman masuk? Tidak ada jawaban. Akhirnya, Haryanto memutuskan untuk membuka pintu dan menemukan Putri meringkuk di sudut tempat tidur, menangis dalam diam. Putri, Haryanto segera menghampiri dan memeluknya. Ada apa sayang? Apa ayahmu melakukan sesuatu? Putri menggeleng. Tidak, Paman. Ayah baik. Dia bahkan sudah punya pacar baru. Namanya Tante Maya. Dia guru di sekolah dekat tempat ayah bekerja. Haryanto bingung.
Lalu kenapa kamu menangis? Apa Tante Maya tidak baik padamu? Tante Maya sangat baik, isak Putri. Dia membuat kue untuk kami, menyisir rambut Dewi, dan membacakan cerita sebelum tidur. Lalu apa masalahnya? Putri menatap Haryanto dengan mata merah. Jika ayah menikah dengan Tante Maya, kami pasti akan tinggal dengan mereka. Mereka akan menjadi keluarga baru dan paman akan sendirian lagi. Haryanto tertegun. Jadi ini yang mengganggu Putri. Bukan ketakutan akan masa lalunya, tapi kekhawatiran tentang masa depan. Kekhawatiran tentang Haryanto. Putri, Haryanto memeluk keponakannya erat. Paman akan baik-baik saja. Yang terpenting adalah kamu dan Dewi bahagia. Tapi saya tidak ingin meninggalkan paman, isak Putri. Saya sayang paman. Dan paman juga sangat menyayangimu, Putri. Tapi sayang, cinta tidak berarti kita harus selalu bersama secara fisik. Cinta berarti kita selalu ada di hati masing-masing. Tidak peduli seberapa jauh jarak di antara kita. Putri terisak lebih keras. Tapi rumah ini adalah rumah saya sekarang. Saya tidak ingin pergi. Haryanto mengelus rambut Putri dengan lembut. Sayang, rumah bukanlah tentang tembok dan atap. Rumah adalah di mana hatimu merasa aman dan dicintai. Dan paman berjanji, rumah ini akan selalu menjadi rumahmu juga, kapanpun kamu ingin datang. Malam itu, Haryanto tidak bisa tidur. Percakapannya dengan Putri mengungkap perasaannya sendiri yang selama ini tidak berani dia akui. Selama setahun lebih bersama Putri dan Dewi, hidupnya telah berubah sepenuhnya. Rumah besar yang dulu sunyi kini dipenuhi tawa dan kehangatan. Dia telah menjadi sosok ayah yang tidak pernah dia bayangkan. Tapi Haryanto juga tahu bahwa Raden telah berubah. Dia telah membuktikan diri sebagai ayah yang bertanggung jawab. Dan jika memang Raden berencana menikah lagi dan membangun keluarga utuh, bukankah itu yang terbaik untuk Putri dan Dewi? Di tengah kemelut pikirannya, Haryanto menyadari bahwa cinta sejati kadang berarti merelakan. Dan mungkin inilah saatnya bagi dia untuk belajar merelakan demi kebahagiaan anak-anak yang sangat dia sayangi. Minggu pagi itu, Haryanto duduk di beranda rumahnya, secangkir kopi hitam di tangan, mengamati Putri dan Dewi yang sedang menyiram tanaman di kebun kecil mereka. Hari ini Raden akan datang bersama Maya, guru yang kini menjadi kekasihnya. Ini akan menjadi pertemuan resmi pertama Maya dengan Haryanto. Paman, lihat, tomat kami sudah merah, seru Dewi bersemangat, menunjuk tanaman tomat ceri yang mereka tanam 2 bulan lalu. Haryanto tersenyum. Wah, hebat. Wah, nanti kita bisa pakai untuk salad makan siang. Putri menghampiri Haryanto dengan wajah serius yang tidak sesuai dengan usianya. Paman, apa paman suka dengan Tante Maya? Paman belum pernah bertemu dengannya, sayang. Tapi jika ayahmu menyukainya dan kalian juga menyukainya, paman yakin dia orang yang baik. Putri duduk di samping Haryanto. Tante Maya sangat baik. Dia mengajari saya melipat origami dan membantu PR matematika saya. Dia juga tidak pernah marah. Bahkan ketika Dewi menumpahkan jus di bukunya, Haryanto mengangguk. Maya terdengar seperti orang yang tepat untuk keluarga kecil Raden. Tapi, Putri melanjutkan dengan suara pelan. Jika ayah menikah dengan Tante Maya dan kami pindah ke rumah baru, apakah paman akan sedih? Haryanto merangkul Putri. Paman akan merindukan kalian setiap hari. Tapi paman akan bahagia karena kalian bahagia. Itulah arti keluarga yang sesungguhnya. Tepat pukul 11, mobil Raden berhenti di depan rumah. Raden keluar bersama seorang wanita muda berparas lembut, mengenakan dres sederhana berwarna biru muda. Maya Kusuma, 32 tahun, guru sekolah dasar dengan senyum hangat dan mata yang memancarkan ketulusan. Kakak, Raden menyalami Haryanto. Perkenalkan, ini Maya. Senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda, Pak Haryanto, kata Maya sopan. Putri dan Dewi sering sekali bercerita tentang Anda. Panggil saja Haryanto, balasnya ramah. Mari masuk. Bianti sudah menyiapkan makan siang untuk kita. Makan siang berlangsung hangat. Maya ternyata cerdas dan penuh perhatian. Dia bisa mengobrol dengan Haryanto tentang berbagai topik, dari pendidikan hingga seni. Yang lebih penting, Haryanto bisa melihat betapa naturalnya Maya berinteraksi dengan Putri dan Dewi, tanpa kesan dibuat-buat. Tante Maya, lihat gambar yang saya buat di sekolah. Dewi menunjukkan kertas gambar dengan bangga.
Ini ayah, ini tante Maya, ini saya, ini kakak, dan ini paman Haryanto. Haryanto menatap gambar itu dengan haru. Dewi menggambar mereka semua bersama, berpegangan tangan di bawah matahari cerah, dengan rumah besar di belakang mereka yang jelas-jelas adalah rumah Haryanto. Gambar yang sangat bagus, Dewi, puji Maya. Kamu menggambar kita semua sebagai satu keluarga besar. Setelah makan siang, Raden meminta waktu berbicara empat mata dengan Haryanto di ruang kerjanya. Kak, mulai Raden setelah mereka duduk, ada yang ingin kubicarakan. Tentang Maya, tebak Haryanto. Raden mengangguk. Aku berencana melamarnya bulan depan saat ulang tahunnya. Itu kabar baik, Raden. Dia wanita yang baik dan jelas menyayangi anak-anakmu. Ya, dia luar biasa. Bertemu dengannya adalah hal terbaik yang terjadi padaku setelah rehabilitasi. Raden menarik napas dalam. Tapi ada hal lain yang perlu kita bicarakan tentang anak-anak. Haryanto merasakan jantungnya berdebar. Inilah saat yang dia antisipasi, sekaligus takutkan. Aku dan Maya telah membicarakan masa depan kami, lanjut Raden. Kami berencana membeli rumah di Depok, dekat sekolah tempat Maya mengajar. Rumah yang cukup besar untuk kami berempat. Aku mengerti, kata Haryanto berusaha menyembunyikan perasaannya. Kapan kalian berencana pindah? Sekitar 6 bulan lagi setelah pernikahan dan renovasi rumah selesai. Raden menatap kakaknya lekat. Tapi kak, aku ingin kau tahu bahwa ini tidak berarti kau akan kehilangan Putri dan Dewi. Kami akan sering berkunjung dan anak-anak bisa menginap di sini kapanpun mereka mau. Haryanto mengangguk, tidak mempercayai suaranya untuk berbicara. Dan satu hal lagi, tambah Raden. Secara hukum kau masih wali mereka sampai pengadilan memutuskan sebaliknya. Aku tidak akan mengajukan permohonan pencabutan hak walimu. Haryanto menatap adiknya terkejut. Apa maksudmu? Aku ingin kau tetap menjadi wali mereka, bersama denganku. Kita bisa memiliki hak asuh bersama, Kak. Maya juga setuju. Kami ingin kau tetap menjadi bagian penting dalam hidup anak-anak. Haryanto tertegun. Ini jauh dari apa yang dia bayangkan. Raden, kau tidak perlu melakukan ini. Mereka anak-anakmu. Dan mereka juga keponakanmu. Kau telah menjadi ayah bagi mereka ketika aku tidak ada. Mereka membutuhkanmu, Kak. Dan sejujurnya aku juga membutuhkanmu. Aku masih belajar menjadi ayah yang baik. Air mata yang selama ini Haryanto tahan akhirnya menetes. Terima kasih, Raden. Mereka berpelukan. Dua bersaudara yang pernah terpisah oleh dendam dan kesalahpahaman kini dipersatukan kembali oleh cinta terhadap dua gadis kecil. Sore itu Raden mengumpulkan Putri dan Dewi di ruang keluarga dengan Haryanto dan Maya di sampingnya. Putri, Dewi, ayah ingin memberitahu kalian sesuatu, mulai Raden. Ayah dan tante Maya berencana untuk menikah. Dewi bersorak gembira dan melompat ke pangkuan Maya. Berarti tante Maya akan jadi ibu kami? Maya memeluk Dewi dengan mata berkaca-kaca. Jika kamu mengizinkan, sayang. Putri, seperti biasa, lebih tenang dan penuh pertimbangan. Lalu apa yang akan terjadi pada kami? Apa kami akan pindah dari rumah paman? Ayah dan tante Maya akan membeli rumah baru di Depok, jelas Raden. Kalian akan tinggal bersama kami di sana. Wajah Putri berubah sedih. Dia menatap Haryanto dengan mata berkaca-kaca. Tapi, lanjut Raden, Paman Haryanto akan tetap menjadi wali kalian. Kalian akan punya dua rumah. Rumah dengan ayah dan tante Maya, dan rumah dengan Paman Haryanto. Kalian bisa menginap di sini kapanpun kalian mau. Benarkah? Putri menatap ayahnya dan pamannya bergantian. Haryanto mengangguk. Tentu, sayang. Kamar kalian di sini akan selalu siap untuk kalian, kapanpun kalian ingin datang. Lihat Putri, kata Maya lembut. Kita semua akan menjadi satu keluarga besar. Kamu tidak perlu kehilangan siapapun. Ketakutan Putri perlahan mencair. Dia memeluk Haryanto erat, lalu berlari memeluk ayahnya dan Maya. Untuk pertama kalinya sejak mereka semua bertemu, mereka benar-benar terasa seperti satu keluarga utuh. Bulan-bulan berikutnya dipenuhi dengan persiapan. Raden dan Maya menikah dalam upacara sederhana, dengan Putri sebagai pengiring pengantin wanita dan Dewi menabur bunga. Haryanto menjadi pendamping pengantin pria, sebuah kehormatan yang dia terima dengan haru. Renovasi rumah baru mereka di Depok juga berjalan lancar. Haryanto, dengan pengalamannya di bidang properti,
membantu mengawasi proses renovasi, dan bahkan menambahkan beberapa fitur khusus seperti ruang seni untuk Putri dan taman kecil untuk hobi berkebun Dewi. Dia juga memastikan ada ruangan tambahan yang bisa menjadi kamar tamunya jika dia berkunjung. Pengacara Haryanto dan Raden bekerja sama untuk menyusun perjanjian hak asuh bersama yang disetujui pengadilan. Dokumen itu menetapkan bahwa Putri dan Dewi akan tinggal utamanya dengan Raden dan Maya, tapi Haryanto tetap memiliki hak wali dan waktu berkunjung yang fleksibel. Namun di tengah semua kebahagiaan itu, Putri mengalami masa sulit di sekolah. Prestasi akademiknya menurun, dan gurunya melaporkan bahwa dia sering melamun di kelas. "Ada apa, Putri?" tanya Haryanto suatu malam ketika Putri menginap di rumahnya. "Paman dengar dari gurumu bahwa kamu tidak konsentrasi di sekolah." Putri menunduk, memainkan ujung selimutnya. "Saya takut, Paman." "Takut apa, sayang?" "Takut semuanya berubah lagi. Dulu hidup kami baik-baik saja dengan ibu dan ayah. Lalu ibu pergi dan ayah berubah. Lalu Paman datang dan semuanya menjadi baik lagi. Sekarang ada Tante Maya dan rumah baru. Bagaimana jika suatu hari nanti semuanya berubah buruk lagi?" Haryanto memeluk Putri erat. Ternyata inilah yang mengganggu pikiran gadis kecil itu. Ketakutan akan perubahan, ketakutan akan kehilangan lagi. "Putri, Paman mengerti ketakutanmu, tapi kamu harus percaya bahwa tidak semua perubahan itu buruk. Lihat betapa ayahmu telah berubah menjadi lebih baik. Lihat betapa hidupmu dan Dewi sekarang jauh lebih baik dari dulu. Tapi bagaimana saya bisa yakin semuanya akan tetap baik? Kita tidak bisa yakin 100%. Sayang, hidup memang penuh ketidakpastian, tapi kamu tidak sendirian menghadapinya. Kamu punya ayah, Tante Maya, Paman, dan tentu saja Dewi. Kami semua akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Putri menatap Haryanto lama. "Paman janji tidak akan pernah meninggalkan kami, bahkan ketika kami sudah pindah. Paman janji. Bahkan ketika kalian dewasa nanti dan punya keluarga sendiri, Paman akan selalu ada untuk kalian." Putri mengangguk perlahan, sebuah beban terangkat dari pundak kecilnya. "Saya sayang Paman. Paman juga sangat menyayangimu, Putri." Malam itu, Putri tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Dan Haryanto menemukan kedamaian dalam hatinya, mengetahui bahwa meskipun anak-anak itu akan segera pindah, ikatan mereka tidak akan pernah putus. Hari kepindahan pun tiba. Mobil Raden dipenuhi dengan barang-barang Putri dan Dewi. Haryanto membantu menata semuanya, berusaha terlihat ceria meskipun hatinya berat. "Paman akan datang berkunjung minggu depan," janji Haryanto saat memeluk Putri dan Dewi untuk terakhir kalinya sebelum mereka berangkat. "Dan kalian bisa menelepon Paman kapanpun kalian mau." "Paman jangan sedih," kata Dewi polos. "Kami akan sering-sering main ke sini." Putri yang telah jauh lebih dewasa dari usianya menatap Haryanto dengan penuh pengertian. "Terima kasih untuk segalanya, Paman. Saya tidak akan pernah melupakan semua yang Paman lakukan untuk kami." Mobil itu akhirnya melaju pergi, meninggalkan Haryanto berdiri sendirian di depan rumahnya yang tiba-tiba terasa sangat sepi. Dia masuk ke dalam dan duduk di ruang keluarga, dikelilingi oleh foto-foto dan lukisan yang mengingatkannya pada saat-saat bersama Putri dan Dewi. Bianti masuk membawa secangkir teh. "Jangan sedih, Pak. Mereka akan sering berkunjung." Haryanto mengangguk, menerima teh itu dengan senyum tipis. "Saya tahu, Bi. Ini yang terbaik untuk mereka." Malam itu, ketika Haryanto duduk sendirian di beranda, telepon genggamnya berdering. Video call dari Putri. "Paman!" Wajah Putri dan Dewi muncul di layar tersenyum lebar. "Lihat kamar baru kami." Mereka mengelilingi kamar mereka yang baru, menunjukkan bagaimana mereka menata barang-barang mereka. Putri telah menggantung lukisannya di dinding, dan Dewi meletakkan boneka-bonekanya di rak yang mirip dengan rak di rumah Haryanto. "Tante Maya membuatkan kami kue," seru Dewi menunjukkan sepiring kue coklat. "Enak sekali." "Wah, kelihatannya lezat," komentar Haryanto, hatinya menghangat melihat kebahagiaan mereka. "Paman," kata Putri sebelum mengakhiri panggilan, "saya sudah menandai kalender. Minggu depan kami akan menginap di rumah Paman. Ayah dan Tante Maya juga akan datang, kita akan makan malam bersama. Paman akan menunggu kalian," janji Haryanto. Setelah panggilan berakhir, Haryanto menatap langit malam Jakarta yang dipenuhi bintang. Dia menyadari bahwa meskipun rumahnya kini terasa sepi,
hatinya penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan rasa syukur karena telah diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari kehidupan dua gadis kecil yang telah mengubah hidupnya selamanya. Minggu berikutnya dan minggu-minggu setelahnya, Putri dan Dewi menepati janji mereka. Mereka datang berkunjung, kadang menginap selama akhir pekan, kadang hanya mampir untuk makan malam. Haryanto juga sering mengunjungi rumah baru mereka di Depok, membantu Putri dengan pekerjaan rumahnya, atau bermain petak umpet dengan Dewi di halaman belakang. Keluarga mereka memang tidak konvensional. Dua rumah, dua ayah, satu biologis, satu angkat, satu ibu tiri yang penuh kasih. Tapi bukankah itu esensi dari keluarga modern? Bahwa keluarga tidak selalu ditentukan oleh darah atau hukum, tapi oleh cinta dan kehadiran. Dan di tengah perjalanan luar biasa ini, Haryanto menemukan sesuatu yang tidak pernah dia duga akan dia temukan di usia matangnya. Arti sesungguhnya dari menjadi keluarga. Bukan hanya tentang berbagi nama atau atap, tapi tentang berbagi hati, berbagi tanggung jawab, berbagi cinta yang tidak bersyarat. Suatu malam, ketika Putri dan Dewi menginap, Haryanto menemukan sebuah lukisan baru di kamar Putri. Lukisan sebuah roti yang dibagi menjadi beberapa bagian dengan tulisan sederhana di bawahnya. Seperti roti yang dibagi, cinta tidak pernah berkurang, hanya tersebar. Haryanto tersenyum. Dari mulut anak-anaklah kita sering menemukan kebijaksanaan terdalam. Dan dari dua gadis kecil yang dulu kelaparan ini, dia telah belajar bahwa kelaparan terbesar bukanlah akan makanan, tapi akan cinta dan penerimaan. Sebuah kelaparan yang kini, untuk mereka semua, telah terpuaskan. 5 tahun telah berlalu sejak Putri dan Dewi pindah ke rumah baru mereka bersama Raden dan Maya. Putri kini berusia 13 tahun. Tumbuh menjadi gadis remaja yang cerdas dan berbakat dalam seni. Dewi, 11 tahun, penuh semangat dan selalu ceria, dengan bakat musik yang mulai terasa. Kehidupan mereka telah menemukan keseimbangan yang sempurna. Hari-hari sekolah dihabiskan di rumah Depok bersama Raden dan Maya, sementara sebagian besar akhir pekan dan liburan sekolah dihabiskan di rumah Haryanto di Jakarta. Kadang-kadang, Raden dan Maya juga bergabung menjadikan rumah besar Haryanto penuh dengan tawa dan kehangatan. Pagi itu Haryanto baru saja menyelesaikan presentasi di rapat Dewan Direksi, ketika sekretarisnya memberitahu bahwa Putri menelepon. "Paman," suara Putri terdengar bersemangat di telepon. "Saya dapat nilai sempurna untuk proyek seni saya." "Selamat sayang, Paman sangat bangga padamu," jawab Haryanto tulus. Prestasi Putri selalu menjadi sumber kebahagiaan baginya. "Guru saya bilang lukisan saya bisa ikut pameran seni pelajar tingkat nasional bulan depan. Paman bisa datang, kan?" "Tentu saja, Paman tidak akan melewatkannya. Tapi bukankah bulan depan juga ada pentas piano Dewi?" "Iya, tapi di hari berbeda. Kami sudah mengatur semuanya supaya Paman, Ayah, dan Bunda bisa datang ke acara kami berdua." Haryanto tersenyum mendengar Putri menyebut Maya sebagai Bunda. Butuh waktu hampir 2 tahun bagi Putri untuk akhirnya memberikan sebutan itu pada Maya, sebuah momen yang mengharukan bagi seluruh keluarga. "Ngomong-ngomong, Paman," lanjut Putri, "bolehkah saya dan Dewi menginap di rumah Paman akhir pekan ini? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan." "Tentu saja boleh. Kalian selalu diterima di rumah Paman. Hal penting apa?" "Rahasia." Putri tertawa kecil. "Pokoknya tunggu saja. Ini tentang ulang tahun Paman bulan depan." Setelah menutup telepon, Haryanto tidak bisa menahan senyum. Ulang tahunnya memang bulan depan, tepat sehari setelah pameran seni Putri. Dia akan genap 45 tahun, sebuah tonggak yang dulu mungkin akan dia lewati tanpa perayaan berarti. Tapi sejak Putri dan Dewi hadir dalam hidupnya, setiap ulang tahun selalu dirayakan dengan meriah. Akhir pekan itu, seperti biasa, sopir Haryanto menjemput Putri dan Dewi dari rumah mereka di Depok. Mereka tiba saat makan malam, membawa tas sekolah dan beberapa bungkusan misterius yang mereka sembunyikan dengan hati-hati. "Paman tidak boleh mengintip," tegas Dewi ketika Haryanto mencoba mencari tahu isi bungkusan itu. Malam itu, setelah makan malam dan menonton film bersama, Putri meminta waktu untuk bicara serius dengan Haryanto di ruang kerjanya. Dewi juga ikut, duduk di pangkuan Putri dengan ekspresi penting yang menggemaskan. "Jadi apa hal penting yang ingin kalian bicarakan?" tanya Haryanto.
penasaran dengan keseriusan kedua keponakannya. Putri menarik napas dalam. "Paman ingat warung roti tempat kita pertama kali bertemu?" Haryanto mengangguk. Warung roti Ibu Wati di Kampung Melayu, tempat yang mengubah hidupnya selamanya. "Minggu lalu saat tugas sekolah, kami pergi ke sana untuk mewawancarai Ibu Wati," jelas Putri. "Warungnya masih sama, tapi Ibu Wati sudah tua dan sakit-sakitan. Anaknya ingin menutup warung itu karena tidak sanggup mengelolanya." "Itu sangat disayangkan," komentar Haryanto. "Warung itu sudah menjadi bagian dari komunitas selama bertahun-tahun." "Justru itu, Paman," seru Dewi bersemangat. "Kami punya ide." Putri mengeluarkan sebuah buku sketsa dari tasnya. "Untuk ulang tahun Paman, kami tidak ingin memberikan hadiah biasa. Kami ingin memberikan sesuatu yang bermakna." Dia membuka buku sketsa itu, menunjukkan gambar sebuah bangunan yang tampak seperti toko roti modern, namun dengan sentuhan tradisional. "Kami ingin Paman membeli warung roti Ibu Wati dan merenovasinya. Tapi tidak hanya itu. Kami ingin menjadikannya roti kebaikan, sebuah toko roti yang juga berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi anak-anak kurang mampu dan sumber makanan bagi yang membutuhkan." Haryanto tertegun menatap sketsa itu. Ada area makan kecil, dapur terbuka untuk pelatihan, dan sebuah rak khusus bertuliskan roti menggantung. Konsep di mana pembeli bisa membayar lebih untuk roti tambahan yang akan diberikan kepada yang membutuhkan. "Idenya datang dari pengalaman kami," lanjut Putri. "Paman ingat bagaimana rasanya kelaparan dan tidak punya uang untuk membeli makanan. Kami ingin menciptakan tempat di mana tidak ada anak yang harus merasa seperti itu lagi." Bunda Maya bilang, "Ini bisa jadi proyek sosial keluarga kita," tambah Dewi. Ayah juga setuju dan mau membantu mengelolanya bersama teman-temannya dari pusat rehabilitasi. Haryanto merasakan hatinya dipenuhi kebanggaan dan haru. Kedua gadis kecil yang dulu ditemukannya dalam kondisi kelaparan, kini memiliki kepekaan dan keinginan untuk membantu orang lain yang berada dalam situasi serupa. Ini hadiah ulang tahun terbaik yang pernah Paman terima," kata Haryanto dengan suara bergetar. "Tentu saja Paman akan melakukannya." Putri dan Dewi bersorak gembira, melompat untuk memeluk Haryanto. "Tapi," lanjut Haryanto, "Paman punya satu syarat." "Apa itu, Paman?" tanya Putri. "Ini tidak akan menjadi proyek Paman saja. Ini akan menjadi proyek keluarga kita. Kalian berdua, ayah kalian, Bunda Maya, dan Paman. Kita semua akan merancang, membangun, dan mengelolanya bersama." "Setuju," seru Dewi. "Dan satu lagi," tambah Haryanto. "Paman ingin Ibu Wati tetap terlibat. Mungkin sebagai penasihat atau pengajar. Ini adalah warisannya dan kita harus menghormati itu." Putri mengangguk setuju. Ibu Wati akan senang mendengarnya. Dia khawatir warungnya akan berubah menjadi minimarket atau kafe mahal. Dalam minggu-minggu berikutnya, keluarga itu bekerja keras mewujudkan proyek roti kebaikan. Haryanto menggunakan koneksi bisnisnya untuk mempercepat proses akuisisi dan perizinan. Raden menghubungi teman-temannya dari pusat rehabilitasi yang memiliki keahlian di bidang kuliner. Maya merancang program pelatihan untuk anak-anak dan remaja dari keluarga kurang mampu. Putri mengerjakan desain interior dan logo, sementara Dewi dengan antusias membantu semua orang. Mereka memutuskan untuk membuka toko roti baru tepat pada hari ulang tahun Haryanto. Bangunan lama telah direnovasi total dengan mempertahankan beberapa elemen tradisional namun ditambah fasilitas modern. Dapur terbuka yang luas memungkinkan pengunjung melihat proses pembuatan roti. Area makan kecil didesain dengan nyaman, dengan lukisan-lukisan karya Putri menghiasi dinding. Pada hari pembukaan, Kampung Melayu dipenuhi oleh penduduk setempat yang penasaran. Ibu Wati, didampingi oleh anaknya, memotong pita sebagai simbol peresmian. Air mata haru mengalir di pipinya melihat warung rotinya yang sederhana kini telah bertransformasi menjadi sesuatu yang jauh lebih berarti. "Terima kasih Pak Haryanto," kata Ibu Wati terharu. "Saya tidak pernah membayangkan warung kecil saya bisa menjadi seperti ini." "Saya yang harus berterima kasih, Bu," balas Haryanto. "Jika bukan karena warung Ibu 5 tahun lalu, saya tidak akan pernah bertemu dengan kedua keponakan saya. Ibu telah mengubah hidup kami semua." Ibu Wati tersenyum penuh arti. "Mungkin itu yang dinamakan takdir, Pak. Tuhan selalu punya cara untuk mempertemukan orang-orang yang seharusnya bertemu."
Roti kebaikan segera menjadi favorit di kawasan itu. Konsep roti menggantung mendapat sambutan luar biasa. Banyak pengunjung yang dengan sukarela membayar lebih untuk memberikan roti kepada yang membutuhkan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan makanan gratis, dan yang lebih penting, kesempatan untuk belajar keahlian membuat roti yang bisa menjadi sumber penghasilan di masa depan. Raden, yang kini telah pulih sepenuhnya, menemukan panggilan barunya sebagai mentor bagi para remaja bermasalah. Dia menggunakan pengalamannya sendiri untuk menginspirasi mereka, menunjukkan bahwa perubahan selalu mungkin dengan tekad dan dukungan yang tepat. Maya membawa rekan-rekan gurunya untuk mengadakan kelas tambahan di lantai 2 toko roti, membantu anak-anak yang tertinggal dalam pelajaran sekolah. Putri dan Dewi, meskipun masih bersekolah, selalu menyempatkan diri membantu di akhir pekan, mengajar anak-anak menggambar atau bernyanyi. Suatu sore, sekitar 3 bulan setelah pembukaan, Haryanto sedang mengawasi operasional toko ketika matanya tertuju pada seorang gadis kecil yang berdiri ragu-ragu di depan etalase. Gadis itu berusia sekitar 8 tahun. Dengan pakaian lusuh dan rambut berantakan, dia menatap roti-roti di etalase dengan mata lapar yang sangat familiar bagi Haryanto. Dengan lembut, Haryanto menghampirinya. "Hai, adik kecil, kamu mau roti?" Gadis itu tersentak kaget, nyaris berlari, tapi kemudian mengangguk pelan. "Tapi saya tidak punya uang, Pak." Haryanto tersenyum. "Tidak apa-apa. Di sini ada roti khusus untuk anak-anak sepertimu." Dia membimbing gadis itu ke rak roti menggantung dan menjelaskan konsepnya. "Jadi, saya boleh mengambilnya?" Tanya gadis itu tidak percaya. "Tentu saja, tapi ada syaratnya." Haryanto berlutut di hadapan gadis itu. "Suatu hari nanti ketika kamu sudah besar dan mampu, kamu harus membantu orang lain juga. Setuju?" Gadis itu mengangguk bersemangat. "Setuju, Pak." "Siapa namamu?" "Siti, Pak." "Nah, Siti, selain roti, kamu juga bisa ikut kelas memasak di sini setiap Sabtu pagi. Gratis. Kamu mau?" Mata Siti berbinar-binar. "Mau, Pak. Terima kasih banyak." Saat gadis itu pergi dengan bungkusan roti dan selebaran informasi kelas, Putri menghampiri Haryanto. Dia telah mengamati interaksi itu dari counter. "Dia mengingatkan paman pada saya dulu ya?" tanya Putri lembut. Haryanto mengangguk. "Sangat mirip. Sama-sama berani dan tangguh meski dalam kesulitan." Putri merangkul Haryanto. Dan sekarang lingkaran itu tertutup. Dari seorang gadis kecil kelaparan yang ditolong, menjadi penolong bagi gadis kecil lainnya. "Itulah esensi dari roti kebaikan," kata Haryanto. "Kebaikan yang berputar, yang tidak pernah berhenti." Pada ulang tahun Haryanto yang ke-46, setahun setelah pembukaan toko roti, mereka mengadakan perayaan kecil di lantai 2 toko. Ruangan itu dipenuhi oleh anak-anak dari program pelatihan, staf toko, keluarga, dan beberapa penduduk setempat yang telah menjadi bagian dari komunitas mereka. Di tengah perayaan, Putri berdiri dan meminta perhatian semua orang. "Hari ini kita merayakan ulang tahun Paman Haryanto dan juga 1 tahun roti kebaikan. Tapi ada satu pengumuman penting yang ingin kami sampaikan." Dewi bergabung dengan kakaknya, membawa sebuah bingkai foto besar yang masih tertutup kain. "Selama setahun ini, kami telah memotret setiap anak yang datang ke toko ini untuk pertama kalinya. Setiap wajah yang berubah dari lapar menjadi kenyang, dari sedih menjadi bahagia." Putri membuka kain penutup, menampilkan kolase foto puluhan anak dengan berbagai ekspresi bahagia. Di tengahnya ada foto Putri dan Dewi 5 tahun lalu, saat pertama kali dibawa Haryanto ke rumahnya. "Kami menyebutnya wajah kebaikan," jelas Putri. "Sebagai pengingat bahwa setiap roti yang kita bagikan, setiap senyum yang kita berikan, memiliki dampak yang tidak ternilai." Haryanto menatap kolase itu dengan mata berkaca-kaca. Begitu banyak wajah, begitu banyak cerita, begitu banyak harapan yang tumbuh dari satu pertemuan sederhana di warung roti 5 tahun lalu. "Dan ada satu lagi," tambah Dewi, membuka kotak kecil yang berisi pin berbentuk roti. "Mulai hari ini setiap orang yang telah memberikan kontribusi pada roti kebaikan, entah melalui donasi, waktu, atau keahlian, akan menerima pin ini sebagai simbol bahwa mereka adalah bagian dari rantai kebaikan." Dewi menyematkan pin pertama di jas Haryanto. "Untuk Paman yang memulai segalanya." Putri menyematkan pin kedua pada Raden.
Untuk ayah yang membuktikan bahwa perubahan selalu mungkin, Dewi memberikan pin ketiga pada Maya. Untuk bunda yang mengajarkan kami bahwa keluarga tidak selalu tentang darah, Putri memberikan pin keempat pada Ibu Wati. Untuk Ibu Wati, yang warisannya akan terus hidup melalui toko ini, dan begitu seterusnya, hingga semua orang di ruangan menerima pin mereka. Haryanto berdiri, masih terharu dengan kejutan itu. Terima kasih semuanya. 6 tahun lalu, saya adalah seorang pengusaha sukses tapi kesepian. Hidup saya penuh dengan transaksi bisnis, tapi kosong dari interaksi manusia yang tulus. Lalu takdir membawa saya ke warung roti Ibu Wati, dan di sanalah saya menemukan Putri dan Dewi. Dia merangkul kedua keponakannya. Mereka mengajarkan saya arti sebenarnya dari keluarga dan kebahagiaan. Dan sekarang, melalui roti kebaikan, kita semua bisa berbagi pelajaran itu dengan lebih banyak orang. Raden dan Maya bergabung dengan mereka, membentuk lingkaran keluarga yang erat. Dari roti yang dibagi, tumbuh keluarga yang utuh, kata Raden. Saat mereka semua berpelukan, Haryanto merasakan kepenuhan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Hidupnya telah berubah dari kesuksesan menjadi kebermaknaan, dari kekayaan material menjadi kekayaan jiwa. Dan semua itu bermula dari satu keputusan sederhana, membeli roti untuk seorang gadis kecil kelaparan yang meminta berhutang di suatu pagi yang dingin. Siti, gadis kecil yang ditemui Haryanto beberapa bulan lalu, kini menjadi peserta tetap kelas memasak. Hari itu dia membawa adik laki-lakinya yang juga kelaparan. Melihat mereka berdua menikmati roti dengan wajah bahagia, Putri berbisik pada Haryanto, "Inilah mengapa semua perjuangan kita sepadan, Paman." Haryanto mengangguk. Dia tahu bahwa rantai kebaikan ini akan terus berlanjut dari satu orang ke orang lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seperti roti yang dibagi-bagi, kebaikan tidak pernah berkurang, hanya menyebar lebih luas. Dan di toko kecil di sudut kampung Melayu itu, kebaikan itu terus dipanggang segar setiap hari, siap dibagikan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Bukan sekadar roti untuk mengenyangkan perut, tapi juga kasih sayang untuk mengenyangkan jiwa. Inilah warisan terbesar yang Haryanto, Raden, Maya, Putri, dan Dewi berikan pada dunia. Pengingat sederhana bahwa kadang-kadang sepotong roti bisa menjadi awal dari perubahan hidup seseorang, bahkan banyak orang. Dan ketika Siti dengan bangga menunjukkan roti pertama buatannya kepada Haryanto, dia melihat pantulan putri kecil di mata gadis itu. Rantai kebaikan akan terus berlanjut. Roti demi roti, senyum demi senyum, hati demi hati.